Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreator, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan satu materi pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu nih, bagaimana liburan teman-teman, sahabat-sahabat semua selama 1 tahun ini? Wah, 1 tahun nih. Ya, selama 2 minggu inilah. Selama 2 minggu ini teman-teman bagaimana liburannya? Saya pikir liburan teman-teman sudah cukup lah ya. Nah, makanya pada kesempatan hari ini teman-teman sudah mulai masuk di tanggal 11 Januari. Semoga semangatnya semakin lebih baik dibanding dengan semangat teman-teman yang kemarin masih loyo-loyo, dan di tahun ini harus menjadi semakin lebih baik. Juga saya berpesan kepada teman-teman sesuai dengan instruksi dan ajakan dari pemerintah adalah pesan dari ibu ya, pakai masker, menjaga jarak gitu ya, itu juga harus tetap dipenuhi. Dan di semester ini kita harus semakin terbiasa dengan kondisi pandemi seperti ini. Pandemi ini bukan menjadi halangan buat kita untuk menjadi lemah dalam belajar, justru kita harus makin semangat dalam belajar dan harus semakin bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Oke, langsung saja kita akan membahas satu materi di semester 2 ini, yaitu tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Bagaimanakah Hindu-Buddha dapat masuk dan menyebar di Nusantara ini? Untuk menjawab pernyataan tersebut, ada 4 teori yang ada, yaitu pertama teori Brahmana, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga adalah teori Waisa, yang keempat adalah teori arus balik. Walaupun ada satu teori lagi yang dikemukakan oleh Van Weber bahwa ada teori Sudra, tapi teori Sudra ini terbilang sangat lemah dibanding dengan 4 teori yang tadi saya sebutkan. Oke, maka dari itu mari kita simak ulasan materi ini dalam sebuah slide berikut ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Sejarah Indonesia kelas 10 semester 2. Materinya tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, hipotesis tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Bagaimana sih pendapatnya? Ya. Oke, kita lihat di sini ada hipotesis Brahmana, yang kedua ada Ksatria dan Waisa dan arus balik. Ya. Kita lihat teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh J.C. van Leur. Ya. Pembawa teori ini adalah golongan Brahmana. Jadi golongan Brahmana ini adalah kelompok para pemuka agama, begitu ya. Isinya adalah kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja di Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja di Indonesia agar setara dengan raja-raja di India. Jadi adanya pemanggilan ya para pemuka agama dari luar, dari India itu untuk datang ke Indonesia untuk melegalkan raja-raja yang ada di Indonesia sebagai raja, gitu ya. Nah, sanggahan teori ini yang pertama adalah sisi negatifnya, yaitu kitab Weda adalah pelajaran yang sangat sulit, apalagi untuk dipelajari oleh raja-raja di Indonesia. Jadi hanya si kelompok Brahmana inilah yang sangat memahami. Yang kedua ada para Brahmana didatangkan untuk mengajarkan kitab Weda kepada raja-raja di Indonesia. Yang ketiga, kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan. Itu pantangan dalam teori Brahmana atau pantangan bagi para kaum Brahmana. Sisi positifnya adalah hanya kaum Brahmana yang tahu tentang ajaran agama Weda. Yang kedua, mereka satu-satunya sumber. Jadi sisi positifnya atau kelebihannya adalah bahwa hanya kelompok Brahmana lah yang mengerti persoalan agama, sehingga yang menyebarkan agama itu adalah ya kelompok Brahmana ini. Tapi ada juga sisi negatifnya atau kekurangannya. Di situ jelas bahwa kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan. Nah, itu
tantangan bagi kelompok Brahmana. Oke, selanjutnya adalah teori kesatria yang dicetuskan oleh Ada Sissybook, menjelaskan bahwa golongan kesatria dari India ini adalah terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan. Sebagai hadiahnya, di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Itu menurut Sissybook. Yang kedua adalah menurut Mukherjee, juga mengatakan bahwa golongan kesatria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni dan berkembang menjadi sebuah kerajaan. Selanjutnya juga ada yang ketiga, sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Itu menurut Moens ya. Nah, pembawa teori ini adalah kelompok ksatria. Ksatria itu adalah kelompok para prajurit atau kelompok bangsawan. Kelompok para bangsawan. Oke, kita lihat dari sisi kelemahan dan kelebihan teori ini. Kelebihannya adalah kaum ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia, sehingga memungkinkan mereka itu untuk melakukan pelayaran atau ekspansi ataupun penyebaran agama di wilayah-wilayah lain. Kenapa? Karena mereka semangat untuk melakukan pelayaran atau petualangannya sangat memungkinkan. Yang kedua, raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk koloni. Tadi yang seperti disampaikan di paragraf terakhir yang tadi. Yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahannya ada para ksatria tidak memahami bahasa Sangsakerta dan huruf Pallava. Jadi yang hanya memahami persoalan kitab itu adalah hanya para Brahmana. Tidak memungkinkan pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan yang mulia sebagai raja. Itu sangat tidak memungkinkan menurut kelemahan dari teori ini. Ya, mereka melarikan diri tiba-tiba jadi raja kan itu juga menjadi sebuah kelemahan. Selainnya adalah teori Waisa, dicetuskan oleh N.G. Krum bahwa pembawa teori ini adalah golongan Waisa. Siapa golongan Waisa ini? Adalah golongan para pedagang. Di sini isinya golongan Waisa berdagang di Indonesia, mengadakan kolonisasi, mengawini gadis-gadis Indonesia, dan menyebarkan agama. Jadi cara mereka adalah berdagang, berlayar, setelah itu menetap dan menikahi orang-orang Indonesia dan menyebarkan agama. Selain itu sanggahannya, kebudayaan Hindu-Buddha adalah milik Brahmana, tidak mungkin golongan Waisa menyebarkan agama. Nah, ini juga sanggahannya, kekurangannya bahwa kelompok Waisa ini tidak mungkin katanya untuk menyebarkan agama, karena yang memahami persoalan agama hanya kelompok Brahmana. Selanjutnya adalah teori arus balik, dicetuskan oleh F.D.K. Bush, ya. Isinya adalah ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang berdagang ke India kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu, atau sebaliknya orang-orang Indonesia atau raja penguasa yang ada di Nusantara mengundang Brahmana dari luar untuk datang dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Jadi teori ini adalah teori yang sangat aktif. Jadi maksudnya teori arus balik ini adalah teori aktifnya orang Indonesia yang memang tadi mereka itu berlayar ke India. Setelah itu mereka mendapat ilmu di sana atau belajar di sana. Setelah belajar di sana, mereka pulang lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama. Jadi orang Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara. Ataupun tadi mengundang Brahmana untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama. Kita lihat dari sisi kelebihannya, adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputradewa, raja kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat begitu di bawah pimpinan Balaputradewa.
telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara. Itu jadi ada kelebihan teori dari teori arus balik ini adalah tadi adanya prasasti Nalanda. Ya, ini bukti bahwa ada yang diundang ke Nusantara. Gitu. Selanjutnya kelemahan teori ini adalah kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India itu sangat sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Jadi orang Indonesia di kita ini masih belum begitu aktif atau masih bersifat pasif dalam persoalan pengajaran pengetahuan ataupun semangat untuk melakukan mencari ilmu gitu. Oke, itu teori arus balik. Selanjutnya adalah teori sudra. Yang tadi tambahannya adalah teori sudra dicetuskan oleh Van Weber. Pembawa teori ini adalah golongan sudra. Sudra ini adalah kelompok rakyat biasa begitu. Nah, isinya adalah di India terjadi perang, Indonesia menjadi tempat pembuangan tawanan perang yang menyebarkan agama Hindu. Sanggahannya kasta sudra adalah kasta terendah yang tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Ya, jadi sangat tidak mungkin karena kasta ini adalah kasta paling terendah di India. Jadi kalau di India itu yang disebut dengan kasta. Kasta itu adalah tingkatan atau golongan dalam status di masyarakat. Kalau di Indonesia nggak ada. Maksudnya kalau di Islam itu tidak ada. Tidak ada yang disebut dengan kasta ataupun golongan. Dalam Islam atau dalam agama Islam, semua kedudukan manusia itu sama. Ya. Yang membedakan hanya ketakwaannya kepada Allah kan begitu. Tidak ada yang membedakan. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa di India atau di agama Hindu itu ada yang disebut dengan kasta. Tingkatan atau golongan. Kalau bahasa saya mungkin strawberry mangga apel, sorry nggak repel gitu ya. Nah, jadi ada kalau misalkan teman-teman nanti dari kelompok kesatria ingin menikah dengan kelompok waisa, ya tidak level itu. Ada dalam status masyarakatnya begitu. Maka kelompok bangsawan harus menikah dengan bangsawan. Kelompok waisa harus menikah dengan waisa. Ada status sosial dalam masyarakat. Di Indonesia tidak. Mau yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang jelek, yang segala macam itu boleh menikah, ya, tanpa ada status dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada tambahan juga nih teori nasional. Di sini disusun oleh Dr. Vander, disebut juga hubungan timbal balik. Ya, Raja Indonesia mendatangkan golongan Brahmana ke Indonesia dari sisi politis. Yang kedua adalah raja-raja melakukan perdagangan melalui perantara wakil-wakilnya dari sisi ekonomisnya. Yang ketiga terjadi hubungan timbal balik yang cukup lama dan terjadilah proses Hinduisasi. Itu mungkin tentang Hindu, ya. Selanjutnya adalah masuk ke agama Buddha di Indonesia. Di sini kita bisa melihat agama Buddha masuk ke Indonesia melalui pendeta agama atau Buddha atau biksu, ya. Para biksu datang ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Selanjutnya dalam agama Buddha, para biksu wajib menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia. Jadi tugasnya mereka adalah menyebarkan agama, ya. Kalau kita melihat salah satu film yang sangat begitu familiar di kalangan kita begitu, ada yang disebut dengan film Sun Gokong, ya, Kerasakti. Nah, bagaimana sih ilustrasinya mereka menyebarkan agama? Ya kira-kira begitulah kira-kira biksu ataupun ajaran agama yang memang mereka ajarkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti bisa dilihat di video terakhir adalah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Gimana video ulasan penjelasan tentang materi proses masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara? Mulai dari teori-teori yang dikemukakan, sudah pahamkah? Nah, supaya lebih paham, teman-teman, Bapak akan
buatkan satu pertanyaan, yaitu tentang dari semua teori yang ada, teori manakah yang lebih tepat pembawa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara ini? Nah, teman-teman bisa menjawab, baca di link deskripsinya. Deskripsi teman-teman bisa mengisi absensi di sana, juga teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Itu saya ulas tadi, pertanyaannya adalah teori manakah yang paling tepat pembawa masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara? Dilihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Salam Historia Magistra Vitae. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.